Nah, ini dia. Bagaimanakah mujizat palsu itu? Bagaimana mengujinya? Nah, bagaimanakah mujizat palsu itu? Nah, akhirnya kita harus ke sini. Ya, mujizat palsu itu bagaimanakah? Ya, kalau pertama nggak benar. Misalnya kelihatan sembuh, kemudian tidak, ya. Atau kelihatan sembuh, benar sembuh, tetapi kemudian dia jadi aneh. Dia jadi sesat. Gitu. Mengujinya gimana? Tentu yang pertama, uji dengan Alkitab. Itulah 1 Yohanes 4 ayat 1. Jangan sembarang percaya. Ujilah apakah mereka benar dari Tuhan. Itu. Alkitab ujiannya. Nah, itulah menjadi masalah kalau umat, ya, itu menjadi masalah. Saya buka ini. Menjadi masalah kalau umat nggak tahu Alkitabnya, nggak bisa menguji. Sangat menyedihkan ketika saya baca di kanal saya, dia berkata, Bapak jangan ribut, Bapak tua. Bagaimana itu sembuh, mau dari setan, mau dari Tuhan, saya nggak tahu itu. Yang penting saya sembuh. Nah itu dia. Uji sesuai dengan kitab suci. Nah kalau kamu nggak tahu kitab suci, maka dari setan pun kamu terima. Ya resiko dirimu sendiri. Katakan saja, lebih bagus mati di tangan setan daripada hidup. Lebih bagus hidup di tangan setan daripada mati di tangan Tuhan. Saya ulangi. Aminkan ya. Lebih bagus hidup di tangan Tuhan daripada mati di tangan setan. Masuk neraka kamu. Tetapi kalau kamu anak Tuhan, kamu akan berkata sebaliknya. Kalau saya harus mati, lebih bagus saya mati di tangan Tuhan daripada hidup di tangan setan. Nah, bagaimana mengetahuinya? Ketahui Alkitab dengan benar. Mungkin masih ingat itu dulu, beberapa waktu lalu saya kasih contoh, agen khusus FBI Amerika dalam tempo kurang dari 1 menit harus bisa mengetahui itu dolar palsu atau asli. Bagaimana caranya? Orang ini sudah mempelajari ciri-ciri dolar asli. Mereka terus melihat warnanya. Mereka melihat kekhasannya. Lalu mereka merasakan sens rabanya dikembangkan. Indera mata belajar, indera merasa belajar, mata curiga, pegang raba, ternyata benar, tangkap itu orang. Tidak boleh dikatakan, jangan menghakimi dong. Kasihan. Yang kedua, bagaimana mengujinya? Dia harus berpusat kepada Kristus. Tidak boleh disorongkan dari Kristus. Itu yang kita bahas dalam Yohanes 5. Itu sengaja Yohanes memberikan Yohanes 5 itu. Ketika orang-orang di zaman itu selalu menunggu goncangan kolam-kolam Bethesda. Hari ini harus berakhir itu. Datang bukan ke kolam. Datang kepada Yesus. Makanya ketika dikatakan maukah engkau sembuh? Dijawab sama orang itu. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku apabila airnya mulai goncang. Loh kenapa airnya goncang pergi? Sekarang Tuhan sumber kesembuhan dari sana. Jawablah, saya mau Tuhan. Itu dia. Jadi ujian Alkitab, makanya rajin-rajinlah belajar kitab suci. Terima kasih yang di kanal saya. Kalau Bapak Ibu dapat berkat, bawa orang sebanyak-banyaknya. Jangan masa bodoh dengan mereka. Bujuk mereka. Bila perlu ajak mereka minum kopi. Kalau tidak, mereka terus nanti ribut dengan kenikmatan yang salah, yang sesat. Kasihan juga sama mereka. Mungkin mereka tidak kasihan dengan diri mereka. Uji Alkitab, berfokus kepada Yesus. Dan yang ketiga, kerohaniannya akan makin bagus.
Orang yang sembuh dari Tuhan Yesus akan bagus kerohaniannya. Karena apa? Roh Kudus akan membawa dia kepada kedekatan kepada Tuhan Yesus. Itulah yang kita lihat tadi di Alkitab itu Markus 5. Langsung dia pengen mengikuti Yesus. Tetapi kalau itu bukan dari Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Dia akan gelisah ikut kebaktian. Dia akan gelisah dengan khotbah. Cepat-cepat selesai. Jadi Bapak Ibu yang ada di kanal saya, kalau kalian masih bisa betah dengan khotbah saya, padahal sudah 1 jam, itu salah satu tanda bahwa roh Allah mendiamimu. Kita satu roh. Kecuali Anda di sini hanya mau mengincar di mana kesalahan opung ini. Kalau itu roh setan yang menguasaimu. Jadi sekali lagi, menguji harus dengan Alkitab, lihat relasi dengan Kristus, lihat buah kerohaniannya. Apakah mujizat penyembuhan Pak Andi Simon dapat digolongkan sejati atau palsu? Ya, karena kita membahas mujizat, maka sekarang kita melihat bagaimana dengan Pak Andi Simon itu. Apakah digolongkan sejati? Saya berharap sih sejati. Ya. Tolong dibaca 1 Yohanes 4 ayat 1. Silakan. Silakan satu orang. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Itu dia. Ujilah. Ujilah. Hati-hati. Hati-hati. Karena apa? Tadi udah kita baca dalam Wahyu itu. Udah ya. Naga menyembuhkan sehingga seluruh dunia kagum, heran menyembahnya. Tapi akibatnya apa? Mereka menjadi milik setan. Uji. Nah, jadi kalau malam ini Bapak Ibu kita mencoba bicarakan Pak Andi Simon, ya karena memang Tuhan menyuruh kita menguji. Sekarang, bandingkan saja dengan pengajaran Alkitab, sesuai enggak? Yang kedua, apakah setiap orang yang datang ke sana, imannya makin diteguhkan? Kerohaniannya makin baik? Nah, kita nggak tahu itu tentunya. Kita nggak tahu. Saya nggak tahu. Ya, itu perlu diselidiki satu demi satu. Cuma, terus terang aja, bentuk pelayanan Pak Andi Simon membuat saya bertanya. Bertanyanya apa? Saya tidak pernah melihat Tuhan Yesus melakukan pelayanan seperti dilakukan Pak Andi Simon. Rame-rame. Demikian juga Rasul Petrus, rame-rame, tidak pernah. Demikian juga Rasul Paulus, rame-rame, nggak pernah. Nggak pernah. Nah ini membuat saya bertanda tanya. Apalagi setahu saya, setelah mendengarkan video-video, mungkin sekitar lebih dari 10, pengajaran Pak Andi Simon itu, doktrinnya sangat lemah. Sangat lemah. Ya, pengalamannya bisa saja benar. Tetapi bagaimana dia memahami pengalamannya salah. Misalnya ketika dia bicara 1 Korintus 14 ayat 14. Berdoa bahasa roh. Maka dia memutlakkan harus berbahasa roh. Lalu dia berkata berdoa dengan bahasa roh itu yang benar. Berdoa kalau budi itu enggak benar. Salah. Makanya saya tanya, di mana Pak Andi Simon belajar teologi? Ada orang marah-marah memaki-maki saya. Emangnya Petrus pernah belajar teologi? Bodoh sekali pertanyaannya. Petrus diajar sendiri oleh Tuhan Yesus 3 tahun lebih. Nah, saya mau kita mengakhiri session kita ini dengan peristiwa orang kaya yang masuk neraka.
yang dengan Lazarus itu, setelah dia di neraka, dia ingin supaya Lazarus dihidupkan dan disuruh memperingatkan saudara-saudara orang kaya itu. Supaya tidak masuk ke neraka, supaya percaya kepada kitab suci. Mari kita lihat ini. Ini luar biasa ini. Ini yang saya katakan merencanakan KKR dari neraka. Ya, boleh tolong dibaca? Siapa? Pendeta Seniman? Silakan. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang mereka yang mau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Lalu ayat 27 silakan. Ayat 27, kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian mendengarkan Kesaksian Musa. Kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang bangkit dari antara orang mati. Itu dia. Apa yang mau kita lihat di sini? Kata Abraham kepadanya. Ini perumpamaan dari Tuhan Yesus ya. Mari perhatikan baik-baik. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa, artinya kitab suci perjanjian lama, dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Mari kita baca bersama bertiga ayat 31, 1-2 ayat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Apa maksudnya di sini? Berarti kitab suci melampaui mujizat terbesar, yaitu orang mati bisa bangkit, lalu disuruh memberitakan Injil. Menurut logika si orang kaya, maka saudaraku akan bertobat. Kalau orang mati bangkit, dan mujizat itu sudah terjadi. Tapi Tuhan Yesus berkata, kalau mereka tidak mendengarkan firmanku perjanjian lama, maka mereka juga tidak akan mau yakin. Mereka juga tidak mau bertobat. Sekalipun mereka mengalami mujizat, demi mujizat, demi mujizat, demi mujizat.